Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat. Kalau sehat, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang kemuhammadiyahan, yaitu tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas tentang masyarakat Indonesia sebelum menganut Islam dan masyarakat Indonesia setelah masuk Islam. Mari kita mulai. Sebelumnya kita akan membahas tentang negara Indonesia. Yang pertama, Indonesia mempunyai ratusan pulau dan memiliki di antaranya ada 6 pulau besar, yaitu ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Nusa Tenggara dan Bali, Pulau Sulawesi, dan Pulau Maluku dan Papua. Di pulau-pulau ini nanti ada beberapa tempat yang akan dimasuki Islam. Yang pertama di Pulau Sumatera, yang kedua di Pulau Kalimantan, yang ketiga di Pulau Jawa, di Pulau Maluku, kalian pasti ada yang belum tahu kalau yang di sebelah kiri itu adalah provinsi. Di bawahnya pulau itu ada provinsi. Kalau sebelah kanannya yaitu ibu kotanya. Seperti contoh Banyuwangi. Banyuwangi berada di Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur ibu kotanya Surabaya. Sedangkan Provinsi Jawa Timur masuk dalam Pulau Jawa, dan seterusnya. Nanti pulau-pulau dan provinsi-provinsi ini akan dibahas dalam di mana saja Islam masuk. Selanjutnya, tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Ketika Islam datang di Indonesia, berbagai agama dan kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha sudah banyak dianut oleh bangsa Indonesia. Bahkan di beberapa wilayah kepulauan Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Misalnya di Pulau Kalimantan, yaitu di Provinsi Kalimantan Timur, ada Kerajaan Kutai. Di Pulau Jawa, di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Di Provinsi Sumatera, di Pulau Sumatera ada Kerajaan Sriwijaya. Namun Islam datang ke wilayah-wilayah tersebut dapat diterima dengan baik karena Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip perdamaian. Persamaan antara manusia, tidak ada kasta. Menghilangkan perbudakan, dan yang paling penting juga adalah masuk ke dalam Islam sangat mudah, yaitu hanya membaca kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, dan tidak ada paksaan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Meskipun sangat mudah, tapi Islam tidak pernah memaksa untuk pemeluknya.
Penyebaran Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh atau raja-raja pada saat itu. Adapun beberapa di antara kerajaan Islam di Indonesia tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Seperti pelajaran yang lalu, yaitu Kerajaan Samudra Pasai berada di Aceh. Yaitu kerajaan pertama di Indonesia. Kerajaan Islam pertama maksudnya. Kerajaan Samudra Pasai dengan rajanya yang bernama Malik Al-Saleh yang nama aslinya Merah Siau. Setelah Malik Al-Saleh meninggal dunia pada tahun 696 Hijriah bertepatan dengan 1297 Masehi, maka kekuasaan dipegang putranya yang bernama Sultan Malik Al-Zahir. Sultan Malik Al-Zahir adalah putra dari Malik Al-Saleh menggantikan kepemimpinan ayahnya. Yang selanjutnya, Kerajaan Aceh Al-Zahir. Kerajaan Aceh yang terletak di Aceh Besar, yaitu kekuasaannya pada tahun 1465 sampai 1497 Masehi dengan rajanya yang bernama Muzaffar Shah. Kerajaan ini merupakan penyatuan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Lamuri dan Aceh Dal-Ar Kamal. Selanjutnya, Kerajaan Demak. Munculnya kerajaan Islam di Jawa seiring dengan melemahnya Kerajaan Majapahit. Di bawah pimpinan Sunan Ampel Denta, Wali Songo sepakat mengangkat Raden Fatah menjadi raja yang pertama di Demak di Jawa Tengah. Yang selanjutnya, Kerajaan Pajang. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari pewaris Kerajaan Islam. Kerajaan Islam Demak dengan rajanya yang pertama bernama Jaka Tingkir yang sering dikenal dengan Karebet. Kalau kalian pernah menonton Jaka Tingkir di MNC TV atau pernah melihat di Kian Santang, itu tokoh yang lucu itu. Selanjutnya, Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram merupakan kelanjutan dari Kerajaan Pajang. Ketika Sultan Adiwijaya meminta bantuan kepada Ki Pemanahan dari daerah pedalaman untuk menghadapi pemberontakan Arya Penangsang dari Jipang Panolan di wilayah Kerajaan Demak. Sebagai adiknya, Ki Pemanahan mendapat daerah Mataram dari Sultan Adiwijaya. Raja pertama Kerajaan Mataram adalah Arya Pamanahan pada tahun 1577 Masehi. Yang selanjutnya ada Kerajaan Cirebon. Kerajaan Islam pertama di Jawa Barat ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Kalau kalian pernah melihat di MNC TV, yaitu Kian Santang, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah itu adalah pamannya Kian Santang, kalau nggak keponakannya, saya juga lupa. Sekitar tahun 1470 sampai 1475 Masehi. Berarti kekuasaan dari Sunan Gunung Jati adalah 5 tahun. Semula daerah ini merupakan daerah kecil di bawah kekuasaan Pajajaran. Namun pada akhirnya, setelah banyak masyarakat yang menganut Islam, daerah tersebut menjadi ramai karena terjadi penyebaran agama Islam di sana. Berarti Islam itu damai, sehingga di daerah itu
di daerah Pajajaran menjadi ramai. Kerajaan Banten. Kerajaan ini merupakan suatu bentuk perwujudan dari Kerajaan Cirebon, karena yang meletakkan dasar-dasar bagi orang Islam di Banten adalah Sunan Gunung Jati. Setelah Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon, kekuasaan diserahkan putra yang bernama Hasanuddin, diserahkan kepada putranya yaitu Sultan Hasanuddin. Dan akhirnya Sultan Hasanuddin menikah dengan Putri Demak dan diresmikan menjadi Panembahan Banten tahun 1552 Masehi. Selanjutnya, Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Daha yang beragama Hindu, berarti awalnya beragama Hindu penduduknya. Kerajaan ini dimulai ketika ada perselisihan dalam keluarga istana antara Pangeran Samudra sebagai pewaris sah Kerajaan Daha dengan pamannya Pangeran Tumenggung. Akhirnya terjadilah peperangan sehingga Patih mengusulkan agar Pangeran Samudra meminta bantuan pada Demak dan Sultan Demak sanggup membantu, asalkan setelah terjadi kemenangan Samudra mau masuk Islam. Apa syaratnya agar Raja Demak mau membantu Sultan Samudra, Pangeran Samudra? Yaitu kalau Pangeran Samudra mau masuk Islam. Akhirnya kemenangan di tangan Samudra dan masuklah Islam dengan Suryanullah atau Surliansyah dan dinobatkan sebagai raja pertama dalam kerajaan Islam Banjar. Yaitu berarti Pangeran Samudra adalah raja pertama kerajaan Islam di Banjar, Kalimantan Selatan. Selanjutnya Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan tertua di daerah Maluku sebenarnya adalah Jailolo. Tetapi karena kekurangan penduduk akhirnya tidak dapat berkembang. Di samping Kerajaan Jailolo ada juga Kerajaan Tidore, Bacan, Obi, dan Ternate. Cukup sekian pembahasan kali ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas. Silakan kalian catat terlebih dahulu pertanyaannya, lalu menjawab tugasnya. Pertama, sebutkan kerajaan Hindu-Buddha yang pernah ada sebelum Islam datang di Indonesia, yaitu di awal pembahasan tadi. Yang kedua, ada di manakah kerajaan Kutai berada? Di awal pembelajaran tadi sudah saya jelaskan juga. Bagaimana cara mudah masuk Islam? Semua orang pasti tahu ini cara masuk Islam. Siapakah nama raja pertama kerajaan Samudra Pasai? Siapa nama putra dari Merah Siau? Sebutkan 9 kerajaan Islam pada zaman dahulu yang pernah ada di Indonesia. Kerajaan Aceh adalah penyatuan dari 2 kerajaan, yaitu Kerajaan ... dan Kerajaan ... Siapa nama lain dari Jakatingkir? Siapa nama lain dari Sunan Gunung Jati? Apa syarat yang diminta oleh Sultan Demak agar mau membantu perang Pangeran Samudra? Di pembelajaran agak akhir tadi sudah saya bahas Sultan Demak membantu perang Pangeran Samudra. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mari pembelajaran hari ini kita tutup dengan
bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.